Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, penikmat dan pecinta gaharu di seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini kita sambil santai, sambil ngopi sebentar. Bismillah. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang gaharu. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang gaharu dan manfaatnya ya. Gaharu dan manfaatnya. Gaharu ini sangat banyak sekali manfaatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara global, secara general, secara umum, gaharu itu pertama memiliki fungsi dan manfaat sebagai wewangian. Baik itu dengan cara dibakar secara langsung kayu gaharunya. Kita coba sekarang ini bakar punyanya Malinau, Kalimantan Timur dulunya, tapi sekarang menjadi Kalimantan Utara. Ini kali Malinau, kayu gaharu Malinau double super. Malinau ini dia kelihatannya seperti berwarna tidak begitu gelap, tapi aromanya sangat bagus dan minyaknya juga cukup lumayan. Makanya banyak diminati oleh negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara di Asia Timur. Nah, seperti ini pertama untuk wewangian. Jadi kalau zaman dulu pakainya yang alami ya, untuk mengharumkan ruangan, untuk kamar ya, rumah khususnya, untuk mengharumkan pakaian dengan cara dikibas-kibaskan begini asapnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu ya, supaya nempel di bajunya. Nah, itu pertama sebagai wewangian. Wewangian baik secara dibakar secara langsung kayunya di atas arang. Nah, ini tempatnya, ada tempat khusus atau di tempat apa saja, yang penting substansinya adalah membakar. Nah, ini tempatnya biasanya orang Arab bilang sebagai mabkhoro, bakhoro ya, bukhuru ya. Kalau tidak salah, maaf saya kurang fasih di dalam bahasa Arabnya. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya mungkin boleh dibilang incense burner ya. Apalah itulah, terserah deh. Kalau dalam bahasa Sundanya tempat ngukus. Jadi ini kita sedang ngukus ayeuna teh, saudara-saudara. Oke. Nah, itu pertama sebagai wewangian. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan wewangian juga, yaitu dengan cara dijadikan minyak ya. Jadikan minyak, disuling si kayunya tadi itu, si kayunya ini disuling, kemudian minyaknya dijadikan sebagai atau disebut dengan essential oil. Essential oil, gaharu, agarwood essential oil. Nah, kemudian nanti ada yang langsung dipakai, tentunya itu 100% murni. Kemudian ada yang dicampur lagi, dikatakanlah sebagai bibit yang dijual di toko-toko parfum atau di perusahaan-perusahaan parfum atau perusahaan-perusahaan bibit parfum ya tepatnya. Nah, kemudian dari situ dikembangkan lagi menjadi campuran perfume ya, campuran perfume eau de toilette, eau de cologne, eau de perfume ya. Nah, itu banyak sekali. Itu ya masih dalam kerangka wewangian. Jadilah parfum-parfum
mahal ya, parfum-parfum terbaik di Eropa, di Arab, dan di negara-negara lain. Karena memang gaharu ini komposisi kimiawinya konon katanya sukar sekali atau sampai sekarang belum dapat diduplikasi atau belum dapat dibikin sintetisnya, sehingga sampai kapanpun juga minyak gaharu akan tetap laku ya. Jadi jangan khawatir Anda memproduksi minyak gaharu, karena itu tetap akan digunakan. Nah, tinggal bagaimana kualitas bahan penyulingannya atau hasil daripada minyak yang kita suling. Nah, itu nanti kan ada komposisinya juga melalui lab ya, bisa dikatakan. Yang pertama sebagai wewangian, yang kedua sebagai essential oil. Nah, itu essential oil juga selain dijadikan parfum bisa digunakan sebagai aromaterapi secara langsung, dioles, kemudian dijadikan bahan-bahan obat ya. Nah, yang ketiga ini adalah sebagai obat. Menurut informasi yang dapat saya kumpulkan bahwa katanya di negara-negara Eropa, kemudian di negara-negara lain, bahwa gaharu ini untuk saat ini ya digunakan sebagai bahan campuran obat yang sangat mujarab. Nah, memang kalau di dalam pengobatan Arab, kemudian India, kemudian Cina, kita masih ada literatur-literatur yang membahas tentang penggunaan gaharu sebagai obat. Bahkan menurut informasi yang kami terima juga sebagai bahan obat yang sangat baik untuk penyakit jantung, kemudian cancer, kemudian kanker ya, bukan kantong kering. Kalau kantong kering ya jualan gaharunya. Nah, itu ya. Kemudian AIDS, HIV ya. Itu juga bisa diobati dengan gaharu dengan campuran bahan herbal lainnya. Nah, kita belum ada belum dapat secara terperincinya, tapi yang jelas itu memang sudah menjadi rahasia umum di kalangan para tabib atau terapis pengobatan secara modern. Sekarang kan modern kuno gitu. Kalau dulu modern beneran karena menggunakan bahan-bahan yang alami, yang natural. Yang pertama wangian, yang kedua dijadikan sebagai essential oil atau minyak atsiri ya, astiri, terserah deh. Kemudian yang ketiga sebagai obat atau bahan campuran obat. Kemudian yang keempat ini sebagai investasi. Nah, karena tadi saya bilang bahwa gaharu itu sulit untuk diduplikasi atau untuk dibikin sintetisnya, maka otomatis hari demi hari, tahun demi tahun, gaharu yang dihasilkan oleh alam selama berabad-abad, selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, itu menjadi aset yang sangat berharga. Nah, makanya kenapa katakanlah orang-orang China, kemudian Taiwan, di Asia Timur, baik itu juga di Arab sendiri, itu mereka simpan, mereka berani bayar dengan harga mahal ya, karena sangat menghargai bahwa itu tidak bisa diproduksi ulang kecuali dalam waktu yang mungkin umurnya saja tidak akan cukup, bahkan beberapa generasi. Nah, makanya gaharu ini kenapa bisa dihargai dengan harga yang tinggi, tentunya sesuai dengan kualitasnya, karena memang ini bisa dijadikan juga sebagai alat untuk berinvestasi yang bahkan nilainya itu berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan emas. Sebagai investasi, kemudian yang berikut